Kalian pasti ingat beberapa tahun yang lalu ramai soal Muslim Cina yang katanya ditindas oleh pemerintah komunis Cina. Bahkan katanya nih Muslim di sana itu dilarang untuk berpuasa. Jadi kalau ada yang ketahuan berpuasa, maka langsung dipaksa agar membatalkannya. Tapi apakah benar yang terjadi di Cina itu seperti yang kita dengar dari media-media? Yang kabarnya Muslim di sana itu ditindas habis-habisan. Sebelum kita bicara banyak soal Muslim Cina dan penindasan, baiknya kita bahas dulu soal proses masuknya Islam di negara tirai bambu itu. Karena ini dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada komunitas Muslim di Cina. Dari beberapa sumber menyebutkan kalau Islam masuk ke Cina itu sekitar abad ke-7, yakni di masa dinasti Tang. Dinasti Tang saat itu membuka jalur perdagangan dengan Persia, Arab, juga India. Tapi ini masih sebatas perkiraan, karena sampai saat ini belum diketahui secara pasti kapan tahun masuknya. Sumber lain menyebutkan kalau sejak abad pertama Masehi, sebenarnya Cina sudah menjalin hubungan dengan Persia dan Arab. Guru besar sejarah Islam dari Universitas Beijing, Profesor Kong Guangzi, mengatakan kalau masuknya Islam di Cina itu terjadi melalui dua jalur, yaitu jalur darat dan jalur laut. Jalur darat ditempuh melalui jalan yang biasa disebut jalur sutra yang dimulai dari Jazirah Arab, Persia, Afghanistan hingga ke barat laut Cina. Sementara itu, jalur laut dimulai dari Teluk Persia dan Laut Arab, lalu ke Teluk Benggala, kemudian Selat Melaka hingga akhirnya ke pelabuhan-pelabuhan Cina seperti Guangzhou dan Yangzhou. Para pedagang Islam yang bermukim permanen di Cina itu kemudian dijuluki oleh masyarakat setempat dengan sebutan Zutang. Ketika Kekaisaran Mongol menyerang Cina, Zutang ikut membantu peperangan dan membuat mereka tersebar hampir di seluruh pelosok Cina. Mereka juga menikah dengan penduduk lokal dan kemudian keturunan-keturunan mereka inilah yang dikenal dengan sebutan Hui-Huis. 那伊斯兰教传播到中国这1000多年的时间里边就是这样，咱们叫什么呢？叫辈辈相传，叫口耳相传。那过去每一个穆斯林的回族的家庭里边， Dari 56 kelompok etnis di Cina, ada 10 etnis yang menjadikan Islam sebagai agama mayoritas mereka. Mereka adalah etnis Hui, etnis Uighur, Kazakh, Dongxiang, Khalkha, Sala, Tajik, Uzbek, etnis Bawan, dan etnis Tatar. Masyarakat Muslim di Cina ini tersebar di berbagai daerah. Yang paling besar diantaranya ada di Xinjiang 58%, Ningxia 34%, Qinghai 17,5%, dan Gansu 3,4%. Etnis Hui menjadi penganut Islam terbanyak dengan 10,5 juta penduduk. Mereka juga merupakan etnis terbesar kedua dari 55 etnis minoritas di Cina yang diakui secara resmi. Nah, ini perlu dicatat bahwa mayoritas penduduk Muslim di Cina itu bukan etnis Uighur, tapi etnis Hui, dan mereka punya hubungan sejarah jauh lebih lama dengan Cina dibandingkan Uighur. Dari tampilan fisik, etnis Hui ini juga tidak jauh berbeda dengan mayoritas rakyat Cina lainnya yang didominasi oleh etnis Han. Sama-sama putih dan sama-sama sipit, sementara itu etnis Uighur lebih mirip bule dan secara kebangsaan lebih dekat ke Turki. Miripnya tampilan fisik etnis Hui ini wajar karena etnis Hui lahir dari proses perkawinan antara pedagang-pedagang Timur Tengah itu dengan etnis-etnis di Cina, termasuk etnis Han. Mereka menetap, berkeluarga, dan akhirnya beranak pinak. Benarkah Muslim di Cina ditindas oleh pemerintahnya yang komunis, yang puasa saja dilarang? Jawabannya tergantung. Tergantung etnis Muslim Cina mana yang dimaksud. Pemerintah Cina memang keras terhadap Muslim Uighur, tapi tidak untuk Muslim Hui. Loh, kok bisa? Pertama, kita bahas dulu mengenai Muslim Hui dan kenapa kehidupan beragama mereka itu aman-aman saja, tidak ada gangguan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, orang-orang Hui ini lahir dari proses perkawinan. Dan ini sudah terjadi berabad-abad yang lalu. Keadaan ini membuat mereka punya kedekatan istimewa dengan Cina. Mereka bisa berbahasa Cina dan tersebar di seluruh penjuru negeri Cina. Hasil perkawinan dan asimilasi ini bisa dilihat dari cara mereka menyesuaikan praktik-praktik Islam dengan Konfusianisme.
Misalnya mereka membangun masjid dengan memadukan gaya tradisional Cina dan juga Islam. Alasan selanjutnya karena Muslim Hui tidak punya niat untuk memerdekakan diri. Gimana mau memerdekakan diri orang mereka sudah menyatu dengan kehidupan dan kebudayaan masyarakat Cina pada umumnya. Apalagi etnis mereka tersebar di berbagai penjuru negeri dan tidak terkonsentrasi di satu daerah saja. Muslim Hui juga punya Laksamana Cheng Ho yang diakui sebagai pahlawan Cina. Mereka juga ikut berjuang bersama melawan penjajah Jepang dan di era modern seperti sekarang mereka banyak yang menjadi pejabat di pemerintah Cina, menjadi atlet, seniman, dan lain-lain. Tidak adanya penindasan terhadap praktik dan kebudayaan Muslim Hui ini dijelaskan dalam beberapa tulisan. Dalam artikel The Economics yang berjudul The Hui China's Order Muslim, tahun 2016 bisa dilihat bagaimana jumlah masjid di Ningxia yang merupakan tempat asal Hui telah meningkat 2 kali lipat sejak tahun 1958. Dari yang tadinya hanya 1.900 saja, kini menjadi 4.000 masjid. Orang-orang Muslim Hui juga diberikan akses untuk ibadah haji hingga produksi bisnis makanan halal. Di saat bersamaan juga pemerintah Cina tak keberatan komunitas Hui menerapkan hukum-hukum syariah. Jadi intinya Muslim Hui mendapatkan pengakuan politik dan budaya sementara Muslim Uighur tidak. Kerasnya pemerintah Cina kepada Muslim Uighur ini didasari adanya gerakan separatis Muslim Uighur untuk melakukan perlawanan dan memerdekakan diri. Beberapa kelompok yang terlibat itu seperti East Turkestan Islamic Movement dan Turkestan Islamic Party. Beijing mengkategorikan kelompok East Turkestan Islamic Movement ini sebagai kelompok teroris yang berafiliasi dengan Al-Qaeda sehingga layak untuk diperangi. Bahkan pasca kejadian 9/11, pemerintah Cina meningkatkan pengawasannya di Xinjiang. Mereka menangkapi pihak-pihak yang diduga terlibat kegiatan keagamaan ilegal, membungkam para ulama di Kashgar yang dianggap menyuarakan pesan-pesan ekstremis hingga tak ragu menutup masjid di Caracas. muvafiq fursat tepib qo'lingizdan kelgan har qanday imkoniyatlarni hammasini ishga solib bo'lsin shu kofirlarni muqaddas vatanimiz Sharqi Turkistondan haydab chiqaytinglar. Kuatnya perlawanan Muslim Uighur kepada Beijing ini bukan tanpa sebab dan terjadi dalam waktu semalam saja. Tapi ini sudah terjadi sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Selain karena faktor perbedaan budaya yang sangat signifikan, perlawanan Muslim Uighur juga dipicu dengan kebijakan ekonomi Beijing pada masa itu. Provinsi Xinjiang yang ditempati leluhur Uighur yang merupakan keturunan bangsa Turk itu oleh pemerintah Cina dijadikan sebagai wilayah otonom. Pemberian status otonom ini didasari faktor ekonomi karena Xinjiang banyak menyimpan cadangan minyak dan mineral yang cukup besar. Bukan hanya itu saja, tapi Xinjiang ini juga jadi pintu masuk bagi Cina untuk ke Asia Tengah dan Timur Tengah. Kita tahu bahwa dua wilayah ini kemudian menjadi lumbung investasi Cina di luar negeri. Tidak lama setelah pemberian status otonom itu, Cina langsung meluncurkan berbagai macam proyek-proyek pembangunan. Misalnya pada tahun 1954, Cina mendirikan Xinjiang Production and Construction Corps untuk menggarap pemukiman dan pertanian. Proyek ekonomi ini kemudian berlanjut ketika pada awal 1990-an zona ekonomi khusus diberlakukan di Xinjiang. Pemerintah Cina mensubsidi petani kapas lokal dan merombak sistem perpajakannya. Pemerintah Cina juga mengucurkan modal untuk proyek-proyek infrastruktur, salah satunya dengan membangun jalur kereta ke Xinjiang Barat. Masifnya program pembangunan ini kemudian memicu arus kedatangan pekerja migran ke Xinjiang, khususnya etnis Han yang mereka ini adalah suku terbesar di Cina. Populasi etnis Han di Xinjiang yang tadinya hanya 6,7% pada tahun 1949, kemudian melonjak gila-gilaan menjadi 40% pada tahun 2008. Hal ini kemudian memicu terjadinya gesekan sosial antara penduduk lokal, yakni Uighur, dengan para pendatang. Orang-orang Uighur merasa akses mereka terhadap air bersih dan tanah ini semakin terbatas setiap harinya. Kesenjangan ekonomi juga meningkat akibat praktek perekrutan pekerja yang sangat diskriminatif. Etnis Han makin kaya sedangkan orang Uighur semakin miskin di tanah leluhurnya sendiri. Gesekan di Xinjiang kemudian diperparah lagi dengan kebijakan Beijing beberapa tahun belakangan.
Misalnya Beijing melarang masyarakat Uighur untuk menjalankan puasa Ramadan dan menggunakan cadar. Kemudian, atas nama pembangunan infrastruktur, pemerintah juga tak ragu-ragu menghancurkan bangunan kuno di kota tua Kashgar. Gesekan sosial ini kemudian pecah ketika Uighur dan Han terlibat bentrokan besar setelah tewasnya dua pekerja Uighur di Guangdong. Akibat dari kerusuhan ini, sekitar 200 orang dinyatakan meninggal dan lebih dari 1.600 orang terluka. Sementara ada 718 orang ditahan oleh pemerintah Cina. It's been 3 days since bloody riots broke out, pitting ethnic Uyghur Muslims against the dominant Han Chinese. The spark? 2 Uyghur factory workers died in a brawl with the Han. Now 156 people have been killed and more than 1,000 injured, making it the worst ethnic violence this country has seen in decades. Fearful of losing even more control, the government has blocked all internet, text messages, and international phone calls. And today, China spared no manpower to put a stop to the bloodshed. Dan yang perlu dicatat, dalam bentrokan ini, etnis Muslim Hui menolak untuk terlibat konflik. Hingga kini, kondisi orang-orang Uighur sangat menyedihkan. Selain tidak adanya kebebasan dalam menjalankan agama dan kebudayaan mereka, Muslim Uighur juga banyak yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam kem-kem konsentrasi. Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial melaporkan bahwa pemerintah Cina telah menahan sekitar 1 juta orang Uighur dalam sebuah kem besar. Laporan ini juga didukung oleh investigasi yang dilakukan oleh Amnesty International dan Human Rights Watch. Amnesty International dan Human Rights Watch mengatakan kalau Muslim Uighur dipaksa bersumpah setia kepada Presiden Xi Jinping. Mereka juga ditahan tanpa batas waktu yang jelas, diperlakukan layaknya sumber penyakit, serta dipaksa menyerukan slogan-slogan Partai Komunis Cina. Selain itu, pemerintah Cina juga mengawasi gerak-gerik masyarakat Uighur secara ketat melalui pemantauan kartu identitas, pos pemeriksaan, identifikasi wajah, serta pengumpulan DNA.